wabarakatuh. Halo semuanya, Jadi nama saya Luna absen 14. saya Naya absen 10. Saya Awi absen 8. Dan saya Dewi absen 12. Kami dari kelompok E akan menjelaskan tentang perjuangan bersenjata satu. Yang terdiri atas Perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Singaparna. Perlawanan Indramayu. dan juga submaterinya yaitu jalannya perlawanan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perlawanan rakyat Aceh. Nah, salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Chot Plieng yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Sejak awal, Tengku Abdul Jalil menolak kedatangan Jepang di Aceh. Penolakan tersebut ditunjukkan dalam kegiatan dakwah yang menentang budaya Jepang dan penindasan Jepang terhadap rakyat. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Chot Plieng, Provinsi Aceh. Nah, karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintahan pendudukan Jepang, terutama terhadap Romusha, maka rakyat Chot Plieng melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Chot Plieng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan pendudukan Jepang. Tengku Abdul Jalil juga menanamkan semangat patriotisme di kalangan pemuda dan para santri. Beberapa pihak yang tidak setuju dengan dakwah Tengku Abdul Jalil kemudian melaporkan kepada pihak Jepang. Di Loku Semawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chot Plieng. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun, Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai tersebut. Karena Abdul Jalil menolak jalan damai tersebut, maka pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang wilayah Chot Plieng di Bayu dekat dengan Loku Semawe yang merupakan basis kegiatan Tengku Abdul Jalil. Kemudian, pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh. Karena diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Pasukan Jepang dengan senjata lengkap seperti senapan, mesin berat, dan jenis senjata api lainnya melawan murid-murid Tengku Abdul Jalil yang menggunakan senjata tradisional. Rakyat dengan bersenjatakan pedang dan kelewang berhasil bertahan, bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan lagi oleh rakyat. Kekuatan Jepang terus ditingkatkan. Kemudian Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan perlawanan rakyat Chot Plieng setelah Jepang membakar masjid. Banyak rakyat pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Dalam keadaan yang terdesak, kemudian Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke daerah Buloh Blang Ara. Beberapa hari kemudian, Jepang kembali melakukan pengejaran terhadap pasukan Tengku Abdul Jalil. Saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan salat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga akhirnya Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa pada tanggal 13 November 1942. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang hanya kehilangan 90 orang prajuritnya. Setelah gugurnya Abdul Jalil, perlawanan rakyat Aceh belum padam. Kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas sehingga muncul perlawanan di Jangkabuya yang dipimpin oleh perwira Gyugun Abdul Hamid. Dalam situasi perang yang meluas ke berbagai tempat, Jepang mencari cara yang efektif untuk menghentikan perlawanan Abdul Hamid. Jepang menangkap dan menyandera semua keluarga Abdul Hamid. Dengan berat hati, akhirnya Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya. Berikutnya, perlawanan rakyat berkobar di Pandrah, Kabupaten Biren. Perlawanan disebabkan oleh masalah penyotokan padi dan pengerahan tenaga Romusha. Kerja paksa yang diadakan Jepang terlalu memakan waktu panjang sehingga para petani hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggarap sawah.
Di samping itu, Jepang menacapi bambu kuncing di sawah-sawah dengan maksud agar tidak digunakan sekutu untuk mendekatkan pasukan payungnya. Tindakan Jepang itu tentunya sangat merugikan rakyat. Fakta yang memberatkan lagi yaitu Jepang memaksakan rakyat untuk menyerahkan hasil panennya yaitu sebanyak 50-80%. Jadi kita lanjut ke perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang. Singaparna adalah salah satu wilayah di Jawa Barat yang rakyatnya itu terkenal dengan rakyat yang religius dan anti dominasi asing. Sehingga pada saat pemerintahan Jepang, rakyat Singaparna itu pun sangat dendam terhadap Jepang. Dendam itu tersebut dikarenakan rakyat Singaparna itu tenaga rumusanya itu diambil paksa oleh Jepang. Dan banyak tenaga rumusnya itu yang hilang tanpa jasad. Selain itu, rakyat Singaparna itu juga dipaksa untuk menanam padi dan memberikan hasil panen padi itu terhadap Jepang. Dan hal itu sangat menjeratkan rakyat Singaparna. Sehingga rakyat Singaparna yang di bawah pimpinan dari Kiai Zainal Mustafa itu pun akhirnya menolak budaya Seikire Jepang pada saat itu. Nah, pertempuran tersebut itu pun akhirnya meletus pada 1944. Pertempuran itu karena kayak rakyat Singaparna itu menganggap ajaran-ajaran Islam itu tidak sesuai sama pemerintahan Jepang. Nah, makanya Kiai Zainal Mustafa ini ngebentuk akhirnya pasukan tempur Sukamana. Pasukan tempur Sukamana itu diketuai oleh Ajengan Najminuddin. Nah, Kiai Zainal Mustafa ini sebelum peperangan dia menyekap beberapa polisi Jepang pada saat perundingan. Beberapa polisi Jepang itu pun ada yang ditahan dan ada juga yang dilepaskan untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada pemerintahan Jepang. Pemerintahan Jepang itu pun akhirnya mengutus beberapa orang untuk merundingkan hal tersebut terhadap Kiai Zainal Mustafa. Tetapi Kiai Zainal Mustafa ini merasa geram terhadap utusan Jepang tersebut. Karena utusan Jepang tersebut itu pun kayak nganggep remeh Zainal Mustafa ini. Makanya Zainal Mustafa ini membunuh beberapa utusan Jepang tersebut. Tetapi ada juga yang berhasil melarikan diri dan pada akhirnya mereka yang berhasil melarikan diri itu melaporkan hal tersebut terhadap pasukan Jepang atau pemerintahan Jepang. Nah, pemerintahan Jepang yang mendengar hal tersebut itu pun tidak tinggal diam. Mereka pun akhirnya mengutus 30 orang Kempetai dan 60 orang polisi pasukan negara istimewa untuk melawan rakyat Singaparna di kampung Sukamana. Nah, mereka pun akhirnya bertempur dengan sengit. Pertempuran itu berlangsung selama 1 jam. Kiai Zainal Mustafa dengan pasukan-pasukan Singaparna itu pun akhirnya bertempur dengan bambu runcing. Dan pada akhirnya rakyat Singaparna itu pun akhirnya harus menerima kekalahan, diikuti dengan banyak gugurnya rakyat Singaparna itu pada saat itu. Nah, pada akhirnya Kiai Zainal Mustafa ini beserta gurunya yaitu Kiai Emar akhirnya harus ditangkap. Dan Kiai Zainal Mustafa beserta 27 orang pengikutnya harus diangkut ke Jakarta dan pada akhirnya dihukum mati pada tanggal 25 Oktober 1944. Sedangkan apa yang terjadi pada guru Mustafa? Nah, yang terjadi pada guru Kiai Zainal Mustafa yaitu Kiai Emar adalah Kiai Emar ini disiksa oleh polisi hingga tewas seketika di tempat. Pada tanggal 3 Maret tahun 1942, Jepang mendarati eretan Indramayu. Konflik antara Jepang dan Indramayu terus tumbuh karena adanya kebijakan baru oleh kolonial Jepang, yaitu menyerahkan hasil padi kepada pemerintahan Jepang secara paksa. Selain itu juga masyarakat diwajibkan untuk memberi hormat kepada tentara dan aparat Jepang lainnya, yang tentu saja tidak diterima baik oleh rakyat Indramayu dengan budayanya. Awal perlawanan rakyat Indramayu terjadi pada April tahun 1944. Nah, hal ini diprakarsai oleh petani dan dipimpin oleh tokoh ulama yaitu Haji Madrias yang terjadi di Desa Karangampel, Sindang, Kabupaten Indramayu.
Petani bersenjatai diri dengan banyak senjata, seperti golok, bambu runcing, keris, dan lain-lainnya. Pasukan Jepang sengaja berlaku kejam kepada dua daerah, yaitu Lobener dan Sindang. Hal ini agar daerah lain tidak ikut memberontak setelah mengetahui kekejaman di tiap pemberontakannya. Nyatanya, pemberontakan desa-desa tersebut malah justru membuat masyarakat Indramayu merasa semangat sampai ke pelosok-pelosoknya, seperti yang terjadi di desa Cidampet pada 6 Mei 1984. Setelah kejadian itu terjadi, tidak terlihat lagi aparat Jepang, baik sipil maupun militer di kawasan Indramayu. Akhir perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu diakhiri dengan kejam oleh penjajah Jepang. Pihak Jepang memilih mengirimkan Haji Abdullah Fakih untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun, Haji Abdullah ternyata hanya bagian taktik Jepang untuk bisa menangkap pemimpin Indramayu, yaitu Haji Madrias dan ulama lainnya. Akibat strategi tersebut, banyak pemimpin di Indramayu ditangkap dan ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Jepang melanjutkan siasat mereka dengan menyebarkan pamflet yang berisi agar rakyat Indramayu menyerahkan diri ke pendopo dan tidak perlu khawatir karena semua akan dijaga dan dilindungi. Rakyat yang tidak curiga mulai berdatangan ke pendopo. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang berakhir karena banyaknya kiai dan ulama desa berhasil ditangkap. Perlawanan pun berakhir dengan kekalahan pihak rakyat Indramayu. Seperti yang telah kita dengarkan pada pemateri-pemateri sebelumnya, ketiga perlawanan tersebut berakhir dengan kekalahan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Namun, dapat kita lihat bahwa hal yang melatar belakangi perlawanan tersebut adalah sama, yaitu kebijakan dari kolonial Jepang yang memaksa para petani untuk menyerahkan hasil padinya secara paksa, romusa, dan juga kebijakan Jepang untuk menghormati kolonial Jepang. Tentu saja hal ini tidak diterima dengan baik oleh masyarakat hingga konflik tersebut dapat terjadi. Penjelasan oleh pemateri sebelumnya telah dijelaskan secara kronologis, mulai dari perlawanan Aceh pada 1942, kemudian perlawanan Singaparna pada bulan Februari 1944, dan yang terakhir Indramayu pada tahun yang sama pada bulan April. Dapat kita lihat perlawanan-perlawanan ini diprakarsai oleh kiai atau ulama setempat dan dibantu oleh petani yang paling terdampak oleh kebijakan kolonial Jepang tersebut. Kemudian, perang-perang ini berakhir pada waktu yang berbeda-beda, mulai dari perlawanan Aceh yang hanya bertahan 1 tahun, yaitu dari 1942 hingga 1943, kemudian Singaparna yang hanya bertahan 9 bulan, mulai dari Februari hingga Oktober 1944, dan yang terakhir Indramayu pada 1944 bertahan 3 tahun hingga 1947.